Halo semuanya, selamat datang di konten sebelum pulang, konten di mana kita bercerita tentang India dan memberikan perspektif lain sebelum pulang ke Indonesia. Di video kali ini, saya ingin bercerita lengkap tentang perkuliahan yang ada di India. Sekaligus kita akan mengunjungi kampus MU, Aligarh Muslim University, untuk yang terakhir kalinya. Karena ini merupakan minggu terakhir saya berada di India. Saat ini di India kita sedang memasuki winter atau musim dingin, sehingga saya menggunakan baju yang cukup tebal dan juga berlapis-lapis. Saat ini saya sedang berkemas dan ini adalah beberapa barang yang akan saya bawa ke Indonesia. Tentu saja saya bawa oleh-oleh. Yang pertama itu adalah buku, karena buku-buku di India itu cukup murah. Khususnya yang bergenre sains populer seperti ini, itu bisa ditemukan banyak sekali di India. Contohnya itu milik buku Stephen Hawking, ini ada banyak sekali variannya dan ini semua berbahasa Inggris dan itu harganya lebih murah kalau dibandingkan kita beli di Indonesia, karena buku yang ada di Indonesia yang berbahasa Inggris tentunya itu mereka kebanyakan diimpor sehingga harganya lebih tinggi. Oleh-oleh yang kedua yang saya bawa itu adalah kain sari, ini nanti untuk orang tua saya dan saudara-saudara. Kain sari ini adalah kain bahan ya, kain bahan yang dipakai untuk membuat pakaian sari. Sebenarnya kain sari ini harusnya dijahit di India sini, tapi karena waktunya terbatas, jadi saya beli kain bahannya saja. Dan ini kainnya itu sepanjang 5 hingga 6 meter seperti itu. Ya nanti bisa kita lihat mau dibuat jadi apa, saya juga tidak tahu. Yang penting saya bawakan terlebih dahulu. Oke, karena saat ini kita masih siang ya. Jadi bagaimana kalau kita langsung ke kampus saja? Check out. Hello, bye. How are you? How are you? Nah, Fine. Sabtik. Smile. Smile. Sabtik. Subject. Tik. Indonesia mantap. Indonesia Mantap. mantap. Indonesia mantap. Indonesia mantap. Thank you. Thank you so much. Ya, itu tadi adalah Bang Salman. Beliau itu biasanya berjaga di apartemen ini. Ini adalah apartemen saya. Saya tinggal di lantai 4. Itu ada di yang paling atas itu. Dan sebenarnya untuk hidup di lantai 4 di India itu ada banyak minusnya sih malah sebenarnya. Karena kalau winter itu sangat dingin, lalu kalau summer itu langsung kena matahari, jadi panas banget. Jadi saran saya kalau untuk teman-teman yang ingin tinggal di India dalam jangka waktu yang lama, itu baiknya ada di lantai 1 atau di lantai 2. Karena nanti kalau musim panas itu mataharinya tidak akan langsung menyinari kamar dari teman-teman semua. Atau kalau musim dingin itu lebih tertutup sehingga anginnya tidak mudah masuk. Oke, kita lanjut jalan ya. Ya, kita sedang jalan menuju ke kampus dan kebetulan saya sendiri karena teman-teman yang lain sedang bersiap-siap untuk pulang. Mereka semua sedang berkemas. Kita akan ke kampus menggunakan e-rickshaw seperti biasanya. Kalau teman-teman belum tahu apa itu e-rickshaw, bisa dilihat di konten saya sebelumnya yang ada di sini. Oke. Ya, kita sudah sampai di kampus. Tadi kita naik e-rickshaw, yaitu rickshaw yang menggunakan listrik. Biasanya kalau rickshaw yang konvensional itu mereka hanya dikayuh menggunakan kaki sopirnya, maksudnya seperti becak itu. Biasanya saya naik sepeda ontel, tapi karena sepeda saya sudah dijual, jadi saya kemana-mana naik rickshaw. Dan menurut saya mudah sih kalau kita mau pergi kemana-mana di Aligarh ini, karena rickshawnya tadi bisa di request dan harganya juga lumayan terjangkau. Kalau dari tempat tinggal saya ke kampus itu sekitar 30 rupiah atau 6.000 rupiah. Oke, yang pertama kali ingin saya bahas adalah alasan kenapa saya memilih Aligarh Muslim University. Sebenarnya waktu saya mendaftar beasiswa SCCR itu kita diberi 3 pilihan kampus. Kalau tahun 2021 ini kita diberi 5 pilihan kampus. Dulu saya memilih yang pertama itu Jawaharlal Nehru University, itu ada di New Delhi. Lalu yang kedua itu adalah Aligarh Muslim University, ada di Aligarh.
Lalu yang ketiga pilihan saya adalah NIT Warangal, yaitu ada di Hyderabad. Saya memilih ketiga kampus itu karena pertimbangan saya yang pertama adalah banyak mahasiswa Indonesianya. Karena saya belum pernah pergi ke India, itu yang pertama. Jadi untuk memudahkan kepengurusan dan kemudian ada senior yang bisa ditanya, makanya saya memilih untuk berkuliah di tempat yang sudah ada mahasiswa Indonesianya. Sehingga saya sendiri ketika pertama kali datang ke kampus tersebut, proses pendaftaran ulangnya lebih mudah. Lalu alasan kedua kenapa saya memilih kampus tersebut adalah karena termasuk ke dalam Central University. Di India itu pengelompokan perguruan tingginya itu berdasarkan siapa yang meregulasi kampus tersebut. Kalau di Indonesia, pengelompokannya itu lebih mudah karena hanya terdiri dari perguruan tinggi negeri ataupun swasta. Tapi di India itu sedikit berbeda. Contohnya, Central University itu diregulasi oleh Kementerian Pendidikan dari India. Lalu ada juga State University, yaitu kampus-kampus yang di bawah pemerintah daerah atau pemerintah negara bagian. Lalu ada juga Institutional Higher Education seperti NIT atau IIT. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Central University. Di India itu Central University jumlahnya lebih sedikit daripada State University, atau kita lebih mudah menyebutnya sebagai Universitas Sentral ya, karena diregulasi oleh pemerintah pusat. Jadi jumlah dari Central University itu adalah 54 universitas. Sedangkan State University pada tahun 2020 itu tercatat sebanyak lebih dari 430-an. Jadi bisa dibayangkan bagaimana kompetisinya untuk bisa masuk ke dalam Central University. Lalu apa yang spesial dari Central University? Kalau menurut saya, itu adalah jaringan yang dibentuk oleh alumninya. Jadi alumni dari Aligarh Muslim University itu tersebar tidak hanya di India saja, tetapi hingga ke Amerika dan Kanada. Lalu ada juga yang ke Inggris. Sehingga kalau ada konferensi, ada seminar, ada acara-acara tertentu, itu kemungkinan besar kita akan terlibat ke dalam acara yang tarafnya itu internasional. Dan itu merupakan kesempatan yang langka. Menurut saya itu bisa dimanfaatkan kalau kita berkuliah di kampus Central University. Ya, kita sedang berada di depan gedung Fakultas Teknik. Namanya adalah Zakir Hussain Engineering College. Itu adalah nama fakultasnya. Dan kita kali ini akan mencoba menyelinap masuk. Sebenarnya tidak menyelinap juga sih, karena saya sebagai mahasiswa pun sebenarnya diperbolehkan untuk mengunjungi kampus. Dan meskipun tidak banyak mahasiswa yang hadir di kampus atau kelasnya pun juga ditutup, tapi kantornya dibuka. Jadi kalau kita mau mengurus ijazah, mau mengurus transkrip nilai, itu kita harus datang ke kampus. Kita tidak bisa mengurusnya online. Nah, kita sudah ada di depan gedung Fakultas Teknik. Ini adalah gedung fakultasnya, namanya Zakir Hussain Engineering College. Saat ini kelasnya ditutup, tapi kantor-kantornya masih buka. Khususnya kalau kita ingin mengurus transkrip nilai dan ijazah, itu kita harus datang langsung di gedung fakultas ini. Jadi bagaimana gedungnya? Mari kita coba lihat saja. Yuk. Fasilitas dari gedung fakultas ini sebenarnya cukup modern. Buktinya ada lift di sini ya. Bisa digunakan oleh orang tua ataupun mereka yang memiliki disabilitas. Lalu kalau kita masuk ke sini, itu kita akan masuk ke dalam kelas. Ini adalah lingkungan kelasnya. Lorongnya juga sangat unik, khas India banget. Nah, selain kelas tadi, yang ada di lingkup lingkungan ini adalah laboratorium. Dan laboratoriumnya ada banyak sekali. Salah satunya adalah laboratorium yang biasanya saya gunakan, yaitu Robotic Automation and Artificial Intelligence Lab. Lalu di sebelahnya juga ada Computing Lab. Yang biasanya masuk ke sini adalah mahasiswa S1 dan S2. Kalau yang S3 itu nanti terpisah, ada di gedung yang satunya lagi. Nanti kita juga akan ke sana. Tapi karena saat ini sedang tutup, jadi kita tidak bisa masuk ya. Lalu di sini ada juga Computational Fluid and Dynamics Lab. Sebenarnya saya belum pernah masuk ke sini, tapi intinya yang ada di dalam situ adalah komputer. Speknya cukup bagus, minimal Core i7 di sana. Lalu RAM-nya juga banyak banget, mulai dari 16 GB hingga 32 GB. Dan tentu saja kalau di Artificial Intelligence, itu semua komputernya digunakan untuk data analisis, untuk machine learning, dan juga untuk membuat aplikasi robotik.
Lalu kalau membahas soal perbedaan antara kampus di India dan juga di Indonesia, itu sebenarnya yang paling mencolok ada di kurikulumnya. Kalau di India itu kita diekspektasikan untuk mengerti buku yang digunakan di kelas itu ya kurang lebih 100% lah. Mungkin ini terlihat biasa saja, tapi dalam prakteknya kalau kita melakukan ujian, mahasiswa itu dituntut untuk menjelaskan apa yang ada di pertanyaan yang ada di dalam ujian tersebut. Itu 100% harus sama dengan yang ada di kelas atau yang ada di dalam buku. Kalau menjawab berbeda dari kedua materi tersebut, itu nilainya berkurang banyak sekali. Sehingga ketika belajar kita harus menggunakan banyak sekali catatan dan juga membaca buku. Dan menurut saya itu sebagai sebuah kesulitan karena dulu ketika di Indonesia saya diajarkan oleh dosen saya untuk memberikan penjelasan itu sesuai dengan apa yang saya pahami dan kemudian diinterpretasikan dengan kata-kata yang saya bentuk sendiri. Sedangkan kalau di India sampai kata-katanya pun itu kurang lebih harus sama persis. Kalau banyak sekali perbedaan nanti nilainya juga akan kurang. Dan jangan khawatir tentang bahasa yang digunakan di dalam kelas. Pengalaman yang sudah-sudah itu di dalam kelas di Aligarh Muslim University atau di kampus-kampus yang lain itu semuanya menggunakan bahasa Inggris. Dan bahasa Inggris ini merupakan bahasa pengantar yang digunakan tidak hanya di kampus tapi juga di sekolah-sekolah yang ada di India. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau kalian berencana untuk melanjutkan kuliah di India, itu yang perlu disiapkan adalah bahasa Inggris, bukan bahasa Hindi. Ya, sekarang kita akan berjalan ke gedung sebelah, masih dalam Fakultas Teknik, tapi di area yang berbeda. Sebenarnya gedung Fakultas Teknik itu luas dan mencakup beberapa departemen. Salah satunya adalah Departemen Computer Science and Engineering. Ya, ini adalah gedung Department of Electrical Engineering atau gedung Teknik Elektro. Sedangkan kalau gedung dari Department of Computer Engineering itu ada di sana. Tapi karena pintu gerbangnya ditutup ya sudah, kita tidak bisa masuk. Ya, saat ini sebenarnya di gedung teknik ini sepi banget ya. Biasanya kalau hari-hari biasa itu banyak sekali orang yang belajar itu di taman-taman sini. Mereka duduk, kemudian membaca buku atau berdiskusi itu ya di taman ini semuanya. Tapi karena sekarang asrama juga tutup, jadi tidak ada mahasiswa yang datang ke Aligarh, khususnya mereka yang berasal dari luar Aligarh. Nah, kali ini kita akan membahas soal asrama yang ada di India. Sebenarnya kita sebagai warga Indonesia yang berkuliah di India atau khususnya mereka yang foreigner itu memiliki kesempatan yang lebih besar untuk bisa masuk ke dalam asrama yang ada di India dibandingkan dengan mahasiswa India itu sendiri. Kalau mahasiswa India itu mereka harus mengantri untuk bisa mendapatkan kamar yang ada di asrama. Sedangkan kita orang-orang foreigner itu bisa memiliki kesempatan yang lebih besar. Kenapa bisa seperti itu? Karena jumlah mahasiswa India itu banyak sekali yang ingin tinggal di asrama. Alasannya karena biaya hidupnya itu lebih murah. Dan itu memang benar. Karena ketika kita tinggal di asrama itu yang biaya yang kita bayar itu hanya biaya makan saja. Kita tidak perlu membayar biaya listrik, biaya air, maupun biaya internet. Itu semuanya sudah dibebaskan dan disubsidi oleh pemerintah. Jadi kita masuk di asrama, tinggal, kita beli kasur dan kita makan di situ bayar, lalu ya sudah yang lainnya tidak perlu bayar. Sehingga kalau dibandingkan kita tinggal di kos di asrama itu sebenarnya lebih murah dan sangat-sangat murah. Bisa dibayangkan kalau kita tinggal di asrama itu per bulannya hanya keluar uang kalau di MU sini ya, di Aligarh Muslim University itu hanya 1.100 rupiah atau sekitar 220.000. Sedangkan kalau kita tinggal di kos atau sewa apartemen itu biayanya berkisar antara 3.000 rupiah hingga 10.000 rupiah. 3.000 rupiah itu adalah 600.000 rupiah dan 10.000 rupiah itu adalah 2 juta. Tapi berbeda-beda ya fasilitasnya antara yang 3.000 sampai yang 10.000. Nanti dibedakan berdasarkan berapa jumlah kamar yang ada di dalam apartemen atau kos tersebut. Kalau yang saya tempati itu harganya adalah 10.000, tetapi di dalam ruangannya itu terdiri dari 3 kamar. Sehingga bisa dibagi dengan 3 mahasiswa Indonesia yang lain. Dan untuk sewa kos itu sendiri sebenarnya akan lebih murah kalau kita sharing.
Jadi kita mengajak beberapa mahasiswa Indonesia untuk tinggal bersama kita dan kemudian kita sharing di situ. Nah, itu nanti lebih murah lagi. Oke, lalu yang terakhir adalah bagaimana dengan teman-teman kita dari India. Menurut pengalaman saya, teman-teman India saya yang ada di kelas itu cukup suportif. Mereka mau memberikan bantuan baik berupa catatan atau mereka juga mau membantu menjelaskan kalau ada pelajaran yang mungkin bagi kita itu dirasa sulit. Mereka baik sekali. Mereka mau menjelaskannya itu secara detail hingga kita benar-benar paham. Dan ini menjadi salah satu advantage bagi kita kalau berkuliah di India. Jadi jangan khawatir kalau teman-teman merasa kurang dalam memahami pelajaran, itu kita bisa minta tolong dengan teman-teman yang ada di kelas kita. Karena biasanya selain dari pembahasan dosen, itu nanti ada juga grup WhatsApp atau grup Telegram yang digunakan untuk sharing catatan. Dan itu sangat membantu sekali. Karena kita kadang ikut tertinggal ketika mencatat di kelas. Saya tertinggal beberapa kali dan saya harus bergantung pada teman-teman yang ada di kelas saya. Ya, mungkin cukup sekian cerita dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan cerita dari channel ini. Dan mungkin untuk kedepannya konten sebelum pulang tidak akan ada lagi karena saya minggu depan juga akan pulang ke Indonesia. Tapi jangan khawatir, channel ini nantinya akan diisi dengan banyak cerita-cerita yang menurut saya penting untuk dibagikan ke teman-teman semua. Dan bagi teman-teman yang tertarik untuk berkuliah di India, jangan segan-segan untuk bertanya di kolom komentar ataupun langsung ke DM Instagram saya. Insya Allah kalau ada waktu luang, nanti akan saya jawab pertanyaan dari teman-teman semua. Sekian apa yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye.